Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Wajib tahu, inilah 7 sifat wanita yang wajib dicerai dalam Islam. Di dunia ini ada berbagai macam tipe wanita. Istri yang baik atau wanita solihah adalah harta simpanan yang terbaik bagi seorang suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, maukah kamu kuberitahu suatu harta simpanan atau perhiasan yang sangat baik? Yaitu wanita solihah, yang apabila kamu melihatnya ia menyenangkan. Apabila kamu perintah dia patuh dan apabila ditinggal pergi dia selalu menjaga diri dan harta suaminya. Hadis riwayat Abu Daud. Jika dilihat dia menyenangkan, hal itu disebabkan budi luhur, pakaian bersih, dandanan yang serasi di hadapan suami dan berusaha sebisa mungkin untuk tampil menarik hanya di hadapan suami dan anak-anaknya. Jika diperintahkan dia akan patuh, menunjukkan ketaatan dan bakti pada suaminya. Dia ingin selalu memberikan kepuasan bagi suaminya. Selain itu, senantiasa memelihara diri dan harta suaminya, menggambarkan betapa besar kekuatan agama dan ketebalan imannya terhadap Allah dan Rasul-Nya, walau tidak sedang bersama suaminya. Bila seorang wanita tidak solihah dan memiliki sifat serta kebiasaan yang buruk, tentulah bukan perhiasan bagi seorang suami, bahkan bisa jadi suami tidak betah bersamanya lalu menceraikannya. Berikut beberapa sifat istri yang wajib diceraikan oleh suami. Pertama, tidak punya rasa malu. Dia tidak malu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia jauh dari sifat takwa dan kerap melakukan banyak maksiat. Kedua, ausyarah atau jorok. Ausyarah yaitu tidak pandai dalam mengatur rumah tangga, malas merapikan diri dan malas dalam melakukan hal apapun, sehingga dirinya, anak-anak dan keluarganya bahkan rumahnya menjadi kotor dan tidak menyenangkan. Tiga, ausyakasoh. Hal ini merupakan istri yang suka membebani suaminya di luar kemampuannya, sehingga mendorong suami untuk melakukan hal-hal yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Inah. Selanjutnya sifat istri yang harus diceraikan, yaitu yang tidak ingin diperintah suaminya untuk melakukan hal-hal yang baik, sehingga istri semacam ini berani melanggar apa yang diperintahkan, bahkan menentang suami dengan tetap melakukan maksiat. 5. Bidnah. Istri yang semacam ini biasanya tidak suka berinfak dan enggan mengeluarkan zakat. Ia akan selalu menumpuk harta kekayaan dan mengenyangkan perut dengan makanan-makanan yang tiada habisnya. Tidak terlintas di benaknya untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Untuk memenuhi segala nafsunya, ia mendorong suaminya untuk melakukan hal yang sama, padahal perbuatan tersebut mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Bahriyah. Mendorong suami untuk berbuat jahat, yaitu selalu menghalangi suami untuk melakukan perbuatan yang baik. Jika melihat suami menyisihkan beberapa persen dari pendapatan untuk zakat dan infak, maka ia sibuk mencerca dan mengadu pada suami tentang ekonomi rumah tangga yang kurang membaik dan membandingkan dengan kebutuhan anak yang semakin membesar dan sebagainya. Sehingga suami menjadi ragu-ragu untuk melakukan perbuatan baik tersebut. 7. Tidak aktif. Yang terakhir adalah istri yang tidak aktif, yaitu malas untuk berbuat apapun, tidak mempunyai keinginan untuk menambah ilmu duniawi maupun urusan akhirat kelak. Nah, itulah 7 wanita yang wajib dicerai dalam Islam. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, wanita wajib tahu, inilah 5 dosa yang bersumber dari kepala wanita. Wanita merupakan makhluk yang sangat dimuliakan dan berkedudukan tinggi di sisi Allah dan Rasul-Nya. Sampai-sampai ada satu surat dalam Al-Quran yang dinamakan surat An-Nisa yang berarti wanita-wanita. Hal ini menjadi bukti bahwa wanita begitu spesial bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendapatkan perhatian lebih dalam Al-Quran. Namun kedudukan mulia ini tentu saja berlaku bagi mereka yang menjaga kehormatan diri dan keluarga. Karena dengan keutamaannya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan tanggung jawab yang begitu besar kepada wanita. Bahkan pada keseluruhan tubuh wanita bisa menjadi sumber dosa jika tidak dijaga dengan baik. Salah satu bagian tersebut adalah kepala wanita.
Ternyata begitu banyak dosa yang bisa terjadi hanya pada satu bagian ini saja. Berbagai dosa ini bahkan kerap kali terjadi pada era kini dan dianggap sebagai hal biasa. Berikut ringkasan 5 dosa yang bersumber dari kepala wanita. 1. Tidak berhijab. Menutup aurat menjadi kewajiban setiap kaum muslimah. Bagi seorang wanita hanya boleh untuk memperlihatkan auratnya di depan orang yang merupakan muhrimnya saja. Lebih dari itu, perbuatan tersebut sudah terhitung dalam dosa. Adapun aurat wanita itu seluruh badan, kecuali telapak tangan dan bagian wajah. Itu pertanda bahwa bagian kepala juga merupakan aurat wanita yang harus ditutup. Cara menutupnya adalah dengan menggunakan hijab, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Apabila wanita muslim tidak menutup auratnya dengan menggunakan hijab, berarti wanita tersebut telah melakukan dosa karena telah melanggar perintah Allah. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak darinya. Quran Surat An-Nur ayat 24. 2. Memakai hijab gaul atau tidak memenuhi syarat hijab. Meskipun sudah mengenakan hijab, bukan berarti wanita sudah terbebas dari dosa. Mereka tetap saja bisa mendapatkan dosa apabila memakai hijab yang tidak memenuhi syarat dalam Islam, atau yang lebih dikenal dengan hijab gaul. Penggunaan hijab gaul ini sudah marak di kalangan masyarakat dengan tujuan agar terlihat lebih modis. Padahal Rasulullah SAW telah memperingatkan wanita dalam sebuah hadis yang artinya, ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, yaitu suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi betina yang mereka pakai untuk mencambuk manusia, wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, yang kala berjalan berlenggak-lenggok, menggoyang-goyangkan kepalanya lagi durhaka tidak taat, kepalanya seperti punuk-punuk unta yang meliuk-liuk. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium bau wanginya, padahal bau wanginya itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis sahih, riwayat Muslim nomor 2128 dan Ahmad nomor 8673. 3. Mewarnai atau menyemir rambut dengan warna hitam. Tidak hanya mengenai hijab saja yang berpotensi mendatangkan dosa bagi seorang wanita, namun juga masalah mewarnai atau menyemir rambut. Banyak orang yang sudah berumur atau mempunyai uban berniat untuk mewarnai rambut mereka dengan semir hitam. Namun tahukah sebenarnya perbuatan tersebut memicu untuk mendapatkan dosa? Bahkan jika mereka tetap saja melakukan hal demikian, maka ancamannya adalah tidak akan mencium bau surga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Targhib wa At-Targhib mengatakan bahwa hadis ini sahih. 4. Mencabut uban. Ketika seseorang telah tumbuh uban pada rambutnya, pasti akan berpikir untuk mencabutnya. Namun ternyata mencabut uban itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dari Amir bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah mencabut uban, tidaklah seorang muslim yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Syekh Al-Albani dalam Al-Jami' As-Shaghir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Untuk menghindari uban tersebut, kita diperbolehkan untuk mewarnai uban tersebut dengan semir, namun dengan catatan tidak menggunakan semir yang berwarna hitam. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas, artinya beliau telah beruban. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindari warna hitam. Hadis riwayat Muslim. 5. Menyambung rambut. Banyak tren yang terjadi pada saat ini, salah satunya adalah dengan menyambung rambut. Namun bolehkah menyambung rambut? Jawabannya adalah tidak.
Hal ini tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5591 dan Muslim nomor 2122 dari Asma binti Abi Bakar. Ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, "Telah kunikahkan anak gadisku setelah dia sakit sehingga semua rambut kepalanya rontok dan suaminya memintaku segera mempertemukannya dengan anak gadisku. Apakah aku boleh menyambung rambut kepalanya?" Rasulullah lantas melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung. Itulah 5 dosa yang bersumber dari kepala wanita. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 4 amalan ringan yang bisa jadi penerang dan menjauhkan dari siksa kubur. Setiap muslim mendambakan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, terang di alam kubur serta bebas dari siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memperingatkan manusia agar melakukan berbagai amalan soleh supaya mendapatkan semua itu. Abu Lais As-Samarqani dalam kitab Tanhibul Ghafilin menyebutkan ada beberapa orang yang membuat orang selamat dari siksa dan dapat penerangan di alam kubur. Dunia bukan tempat terakhir untuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kehidupan di dunia berperan penting bagi manusia untuk kehidupan selanjutnya di akhirat kelak. Hanya saja tidak banyak manusia yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Bagi seseorang yang ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, hendaknya membiasakan diri untuk melakukan amalan yang diperintahkan oleh Allah. Selain itu, amalan yang telah dilakukan juga dapat menjadi penerang di alam kubur. Alam kubur adalah persinggahan pertama manusia setelah kematian. Adapun kematian pasti akan datang kapan saja tanpa diketahui oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Sebelum dibangkitkan kembali pada hari kiamat, manusia akan mendapat sanksi di alam kubur bergantung amalannya. Untuk itu, Islam senantiasa mengajarkan umat muslim untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena amalan yang baik akan menemaninya di alam kubur, menerangi kuburnya, dan meluaskan kuburnya. Berikut 4 amalan ringan yang bisa jadi penerang dan menjauhkan dari siksa kubur. 1. Menjaga sholat 5 waktu. Sholat merupakan kunci utama bagi umat Islam. Hal ini penting karena perintah sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat juga menjadi pembeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang menjaga sholatnya akan menjadi penerang baginya kelak di alam kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu dan penuntutmu." Hadis riwayat Muslim. 2. Memperbanyak sedekah. Berbagi atau bersedekah merupakan ibadah sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sedekah bisa menjadi penerang di alam kubur, karena merupakan salah satu amalan yang dilakukan dan pahalanya terus mengalir meskipun sudah meninggal. Jika anak cucu Adam meninggal, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Sedekah bukan hanya menjadi penerang di alam kubur, tapi juga sebagai penolong siksa alam kubur. Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. 3. Memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dan pedoman umat Islam. Apabila memperbanyak membacanya, maka akan mendapat beberapa keutamaan, yaitu penolong di hari kiamat, penerang di alam kubur, dan terbebas dari siksa api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya." Hadis riwayat Muslim. 4. Memperbanyak membaca tasbih. Orang yang selalu berzikir, bertasbih, dan bertahlil, maka dirinya akan selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ia akan meraih cinta dan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Salah satu kasih sayang darinya adalah dengan mendapatkan penerangan di alam kubur dan kebebasan dari siksa neraka. Rasulullah SAW bersabda, tasbih dapat meringankan siksa kubur. 2 kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan diucapkan di lisan, namun berat di dalam timbangan, yaitu Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala pujian untuknya. Maha suci Allah yang maha mulia.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah 4 amalan ringan yang bisa jadi penerang dan menjauhkan dari siksa kubur. Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.